Oke, kita akan lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah membahas ya sedikit tentang vektor dan sistem koordinat kartesian ya, spesifik gitu. Bagaimana menyatakan vektor-vektor secara geometrik dan secara analitik dalam koordinat kartesian. Kemudian kita juga sudah membahas tentang operasi, terutama penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Selain tentunya yang kemarin terkait dengan scaling ya. Mana scaling? Nah ini dia ya, perkalian dengan skalar. Jadi kalau dikalikan skalar itu dia vektornya sejajar pasti. Dia cuma bisa membesar atau mengecil panjang nilainya. Tapi juga kalau skalarnya negatif dia bisa balik arah. Nah kemudian juga sama penjumlahan dan pengurangan. Kita sudah membahas. Nah sekarang kita akan masuk ke operasi berikutnya. Itu tentang perkalian skalar ya, atau perkalian dot. Sebentar ya. Atau dot product ya biasanya disebut. Itu perkalian titik lah ya. Begini saja. Ini kita sebut sebagai dot product. Nah, jadi misalkan kita punya dua buah vektor. Saya punya dua buah vektor. Sebut saja misalkan vektor A dan B gitu. Nah, kita definisikan A di dot dengan B itu adalah suatu skalar itu ya, di mana nilainya dia hanya punya nilai saja karena dia skalar, itu adalah panjang A dikali panjang B dikali cos theta misalkan ya, di mana theta adalah sudut apit antara vektor A dan B. Nah, tentunya ini adalah skalar. Dia adalah suatu besaran skalar ya. Dia bisa positif, dia bisa negatif, bergantung pada nilai cos tetanya ya. Karena tetanya dari 0 sampai 180 ya, kuadran 1 dan kuadran 2. Yang kita tahu cos theta itu dia positif untuk kuadran 1 dan negatif untuk kuadran 2 ya. Nah, jadi nanti positif negatifnya bergantung pada orientasi kedua vektor ya, A dan B-nya. Kalau A dan B yang besarnya kan dia positif ya. Nah, sekarang kira-kira kita lihat ini sebenarnya menggambarkan apa gitu. Nah, jadi kalau saya punya vektor A misalkan, ini kita sebut saja ini adalah vektor A-nya ke sini misalkan. Dan ini adalah vektor B misalnya. Gitu. Dan ini adalah sudut apitnya theta.
Nah, saya ke atas sedikit. Nah, kalau saya proyeksikan vektor B ke vektor A, kalau kita ambil proyeksi vektor B ke vektor A, berarti panjang ini. Nah, panjang ini tentunya adalah kita sebut proyeksi panjang proyeksi ya. Si B ke A itu sama dengan B cos theta tentunya. Dengan tetanya adalah sudut apit antara A dan B. Nah, tapi kita tahu juga dari persamaan yang di atas, dari definisi dot product, nah, saya bisa tuliskan bahwa B cos theta itu sama dengan A dot B dibagi A gitu ya. Nah, jadi sebenarnya adalah dot product ini itu nanti terkait dengan apa yang kita sebut sebagai proyeksi ya. Proyeksi vektor ke vektor yang lain gitu ya. Jadi dot product ini nanti terkait dengan projection. Terkait dengan proyeksi. Gitu. Nah, yang menarik adalah kalau memang misalkan vektor A-nya itu adalah unit vektor gitu ya. Nah, jadi bisa kita set karena vektor A dibagi dengan panjangnya adalah vektor satuan A gitu ya. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini bahwa panjang proyeksi dari B ke A panjang proyeksi dari B ke A itu sama dengan vektor satuan A didot dengan vektor B. Sehingga kalau saya bikin vektor lain, sebut aja vektor ini misalkan, di mana vektor ini adalah vektor yang hijau ini adalah vektor yang panjangnya sama dengan panjang proyeksi B ke A, tapi arahnya ke A, tapi arahnya ke vektor A, ini kita sebut sebagai vektor proyeksi B ke A. Ini adalah vektor proyeksi B ke A. Itu tentunya sama dengan panjangnya adalah A dot B, arahnya sekarang sama dengan arah A, kita sebut sebagai A hat. Jadi ini adalah panjangnya, ini adalah vektornya gitu ya. Oke. Nah, karena ini menyatakan panjang proyeksi, sebenarnya bisa lihat juga sebenarnya dari sini, karena sudut apit vektor B sama dengan sudut apit vektor, sudut apit antara vektor A dan B itu sebenarnya sama dengan sudut apit antara B ke A. Kemudian panjang A dikali panjang B sama saja dengan panjang B dikali panjang A. Jadi sebenarnya dot product ini dia komutatif ya. Jadi dia komutatif. Artinya A dot B akan sama dengan B dot A. Itu. Tentunya dot produknya sama, tapi belum tentu proyeksinya sama ya. Karena di sini proyeksinya terkait dengan arah juga. Artinya panjang proyeksi B ke A dengan panjang proyeksi A ke B belum tentu sama.
vektornya sudah jelas berbeda karena satu pada arah A, satu pada arah B. Kemudian dia distributif terhadap penjumlahan. Ya, kalau saya punya A dot B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Oke. Nah, di sini juga menarik sebenarnya. Dot product ini selain kita bisa gunakan untuk mencari proyeksi, tentunya kita juga bisa gunakan untuk mencari sudut antara dua vektor ya. Kalau saya tahu panjang kedua vektornya, maka saya bisa hitung sebenarnya berapa sudut apit antara kedua vektor tersebut dengan cara ya kita dot product saja gitu ya. Nah, dari sini dari definisi ini kita bisa dapatkan bahwa jika ya, jadi secara umum sudut apit antara dua vektor A dan B itu bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Jadi kalau Anda ingin mencari sudut, itu umumnya kita pakai seperti ini ya. Panjang A dikali panjang B. Ini cuma membalikan definisi saja. Kemudian dari sini kita bisa simpulkan, maka jika kalau saya punya A dot B itu sama dengan 0, kalau A dot B sama dengan 0, maka ya, cos tetanya sama dengan 0. Kalau cos tetanya 0, maka sudutnya 90 derajat tetanya, maka A pasti tegak lurus B. Ini berlaku sebaliknya juga. Jika A tegak lurus B, maka perkalian dotnya juga sama dengan 0. Oke. Nah, jadi ini adalah definisi perkalian dot product. Nah, kita bisa gunakan untuk mencari ekspresi secara analitik dalam koordinat kartesian. Jadi jika kita dalam sistem koordinat kartesian, dalam sistem koordinat kartesian kita punya A. Saya ambil yang ya udahlah 3 dimensi juga nggak apa-apa. A ZK gitu. Dan B adalah plus BZK. Nah, kalau kita dot product, ingat dot product itu adalah perkalian antara dua vektor ya. Jadi yang mempengaruhi adalah dua vektor. Kalau kita lihat di sini AX, AY, AZ adalah skalar ya, yang menyatakan komponen. Vektornya adalah I, J, dan K-nya. Ya. Jadi yang kita dot product itu sama dengan yang kita dot product adalah I, J, dan K-nya, bukan AX, AY, AZ-nya. Kita bisa gunakan sifat distributif di sini. Jadi saya punya tinggal kali-kalikan saja. Jadi AX, BX, I dot I gitu ya. Ditambah AX, BY, I dot J, ditambah
X BZ I.K tambah apa lagi? AYBX J.I tambah J.J tambah AYBZ sorry kok I sih. J.K ditambah apa lagi? AZ BX K.I AZBY K.J ditambah AZBZ K.K. Nah, karena IJK itu saling adalah basis yang ortonormal, ini saya tuliskan karena IJK itu adalah ortonormal. Ingat, ortonormal itu berarti dia mutual ortogonal ya, saling tegak lurus antara mana kemarin sini ya. Nah, ini ortonormal, dia ortogonal dan bernilai satuan. Artinya ketiga vektor ini saling tegak lurus. Karena ketiga vektor ini saling tegak lurus, maka kalau kita dot itu pasti akan sama dengan 0, ya, yang berbeda. Jadi I dengan J tegak lurus, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal I dot I. Kalau saya pengen menghitung I dot I, berarti saya punya panjang I 1, panjang I juga 1, dikali cos antara I dengan I juga sama dengan 1, ya cos 0 gitu. Jadi ini sama dengan 1, sama dengan 1, sama dengan 1, ini juga sama dengan 1. Nah, jadi akhirnya saya punya di sini, maka yang sisa adalah tinggal yang perkalian yang sama. Jadi saya bisa tuliskan dalam koordinat kartesian sekali lagi, ini adalah ditambah BZ. Nah, secara khusus tentunya dari sini juga sebenarnya bisa kita dapatkan kalau saya mau menghitung A dot dengan A, maka tentunya panjang A dikali panjang A dikali cos 0 derajat ya, karena sudut apit antara A dengan A itu 0 dan cos 0 sama dengan 1. Sama dengan 1, maka saya bisa dapatkan panjang A itu tentu tidak lain dari vektor A kita dot dengan vektornya sendiri. Nah, dari sini juga terlihat kalau saya hitung A dot A, maka ini sama dengan AX ya, jadi AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat, dan tentu ini sama dengan A kuadrat ya. Cocok dengan yang ini. Oke, ada pertanyaan dulu?
pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada ya? Oke. Nah, jadi ini adalah terkait dengan dot product, bahwa secara umum dia terkait dengan proyeksi ya. Nah, jadi juga bisa dilihat di sini. Kalau saya punya vektor dalam koordinat kartesian, AZK yang kemas tadi seperti itu. Nah, kita tahu, atau saya ambil 2 dimensi aja ya, biar gampang menggambarkannya. Nah, ini misalkan sumbu X, sumbu Y, ini adalah vektor I-nya ke sini, vektor J-nya sini. Kemudian kita punya vektor A. Nah, tentunya kita bisa proyeksi begini kan ya. Kemarin ini jadi AXI, ini jadi AYJ begitu. Nah, kita tahu bahwa vektor AXI itu kan adalah proyeksi vektor A sepanjang arah I. Dan AYJ juga sama gitu, itu adalah vektor proyeksi A sepanjang arah J. Nah, karena saya tahu bahwa vektor proyeksi itu sama dengan yang ini, bahwa vektor proyeksi B ke A itu adalah vektor satuan A didot dengan B dikali vektor satuan A. Nah, kalau saya cek bahwa yang saya ingin cari adalah proyeksi pada arah I, berarti saya tinggal dot aja terhadap I. Gitu ya. Jadi kalau saya dot terhadap I dot A, gitu, maka saya punya AX I dot I ditambah AY I dot J, dan tentunya ini sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 1, maka saya bisa dapatkan bahwa AY itu adalah AX itu adalah I didot dengan A. Dan dengan cara yang sama, saya bisa dapatkan bahwa ini juga sama ya. Nah, jadi dot product juga, selain kita bisa memberikan komponen, kita bisa dapatkan panjang vektornya gitu ya. Kita juga bisa dapat komponennya gitu ya. Dengan cara kita dotkan pada arah I atau arah J atau arah K satu lagi sebenarnya. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kemarin kita memang spesifik ya, bicara bahwa AX itu adalah ini A cos alfa A, AY itu adalah A sin alfa A, dan tentunya itu bergantung pada apa yang diketahui sebenarnya. Ya, ini benar-benar analitik. Nah, kalau kita nyatakan dalam seperti ini dia berlaku secara umum sebenarnya. Kita nggak bicara sudut, asalkan kita kasih I dan J-nya, kemudian kita punya vektor A-nya, kita bisa cari komponen AX, AY-nya secara umum seperti ini. Oke. Ini terkait dengan perkalian dot. Sekali lagi saya ingatkan, perkalian dot adalah perkalian antara dua vektor yang mana hasilnya dia adalah suatu skalar. Banyak sekali sebenarnya contoh dari
perkalian dot di fisika ya. Contohnya kita punya energi misalkan, energi usaha misalkan. Usaha oleh F itu nyatakan sebagai F dot dr gitu ya. Nanti kita akan belajar juga terkait dengan ini. Di sini ada dot product juga. Kemudian power misalkan, daya. Itu bisa kita tuliskan sebagai F dot V gitu. Apalagi yang terkait dengan dot product, flux misalkan ya, flux listrik misalkan, E dot N dA misalkan ya. Ini semua nanti kita akan bahas juga ya, terkait dengan termasuk dengan notasi-notasi segala macam. Tapi yang jelas di sini dot product memang banyak dipakai juga ya notasinya di fisika. Selain dia punya interpretasi secara khusus, ya tentunya nanti ini juga sebenarnya terkait dengan interpretasi di definisi besaran fisik kita gitu ya. Oke, nah satu lagi terkait dengan perkalian, itu ada yang namanya perkalian silang. Atau cross product. Perkalian silang atau cross product. Nah, di sini dia perkalian dua vektor, tapi menghasilkan vektor lagi gitu ya. Kalau tadi perkalian dot itu menghasilkan sebuah skalar, ini menghasilkan suatu vektor lain gitu ya. Jadi kalau saya punya dua buah vektor, A dan B, maka kalau saya hitung A cross B, itu adalah suatu vektor yang lain ya. Sebut aja misalkan vektor C, itu di mana panjang vektor C itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali sin theta ya. Tentunya sama dengan theta adalah sudut apit antara A dan B. Nah, kemana arah vektor C? Ya, kalau besarnya kita sudah tahu. Sekarang kemana arah vektor C? Nah, arah vektor C ini memang disepakati itu kita menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi kalau saya punya ini tidak ada di dua dimensi, jadi kita harus lari ke 3 dimensi. Jadi kalau saya punya vektor A ke sini, ini vektor B ke sini, saya terbalik, saya pilih A ke sini misalkan. Ini di bidang 3 dimensi maksudnya, ini vektor B ke sini. Maka vektor A cross B atau vektor C itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap A dan tegak lurus terhadap B. Ya. Nah, orientasinya menggunakan aturan tangan kanan ya, pakai aturan Scrubb yang sudah Anda kenal harusnya. Jadi ini adalah vektor C sini, ya, di mana vektor C haruslah
tegak lurus terhadap vektor A, dan dia tegak lurus juga terhadap vektor B. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jadi arah ini aturan tangan kanan ya. Nah, berbeda dengan perkalian dot, karena ini menyatakan sebuah vektor, maka dia tidak bersifat komutatif, ya, tapi dia kita sebut sebagai anti komutatif. Anti komutatif dalam artian kalau saya cross, kemudian saya balik B cross A, maka kita harus kasih negatif di depan. Nah, tapi dia distributif tetap. Distributif dalam artian terhadap penjumlahan juga ya. A cross B plus C plus B ditambah A cross C. Nah, harus hati-hati di sini urutan karena dia tidak komutatif, jadi urutannya harus hati-hati ya. Antara nulis A cross B dengan B cross A itu kan dia punya makna yang berbeda. Oke, nah sekarang interpretasinya apa? Kalau tadi kita bicara dot product terkait dengan proyeksi, sekarang kalau cross product itu terkait dengan apa gitu ya? Nah, jadi kalau saya gambarkan lagi pada bidang 2 dimensi, misalkan ini A. Oh ya, aturan tangan kanan. Tentunya di sini kita harus punya bahwa vektor C itu haruslah tegak lurus vektor A, dan vektor C juga tegak lurus terhadap vektor B. Nah, jadi dia harus tegak lurus. Nah, sekarang kalau saya berikan dua buah vektor seperti ini, A, B, dengan sudut theta di sini tentunya, sudut apitnya. Nah, kalau saya lihat, panjang ini, itu kan B sin theta. Nah, sekarang kalau saya bikin begini, dari dua ini, seperti kita salahnya waktu penjumlahan, kita bisa bikin suatu jajaran genjang. Nah, seperti ini ya. Kita bisa bikin suatu jajaran genjang. Nah, kemudian kalau saya hitung luas jajaran genjang ini, luas jajaran genjang ini sama dengan luas alasnya A, panjang alasnya adalah A tentunya, dikalikan tingginya adalah B sin theta. Nah, tapi saya tahu bahwa panjang A dikali panjang B dikalikan dengan sin theta itu tentunya adalah sama dengan panjang A cross B. Jadi kalau ini terkait dengan proyeksi perkalian dot, maka perkalian cross itu sebenarnya terkait dengan luas ya. Jadi terkait dengan luas, di mana vektor C, di mana di sini vektor C
sama dengan A cross B, itu tegak lurus. Tidak hanya tegak lurus terhadap A dan terhadap B sebenarnya, ya, tapi dia tegak lurus terhadap semua vektor yang apa namanya, yang ada di jajaran genjang ini gitu ya. Nah, jadi dia tegak lurus terhadap bidangnya, kita sebut dia tegak lurus terhadap jajaran genjangnya, tegak lurus terhadap bidang jajaran genjangnya. Nah, tegak lurus terhadap bidang ini biasanya kita kasih nama khusus, sebut sebagai vektor normal ya. Normal terhadap bidang. Nah, jadi A cross B itu adalah suatu vektor yang panjangnya sama dengan luas jajaran genjangnya, yang dispan yang dibentuk oleh A dan B, dan arahnya normal terhadap bidang jajaran genjang tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam sistem koordinat Kartesian, Nah, kita bicara dalam sistem koordinat Kartesian, nah, kita punya sistem basisnya adalah IJK, gitu ya. Nah, di sini kemarin saya udah bicara bahwa ketika kita extend dia ke 3 dimensi, ada yang namanya sistem koordinat tangan kanan. Nah, apa itu sebut? Kenapa kita bicara sistem koordinat tangan kanan? Nah, tadi kan kita kemarin saya bilang bahwa kalau saya tentukan I dan J, maka K-nya itu tertentu gitu ya. Tidak sembarangan supaya dia memenuhi koordinat tangan kanan. Nah, dipilih seperti itu, kenapa disebut di tangan kanan? Ya karena dari aturan cross ini sebenarnya datangnya karena aturan cross itu kita gunakan tangan kanan. Ya, sistem koordinat Kartesian tangan kanan right-handed coordinate system itu menyatakan bahwa ini kita definisikan kalau saya punya vektor I dan J, kalau saya cross ini sama dengan K. Makanya pakai tangan kanan. Nah, satu lagi kalau yang left-handed, maka I cross J-nya sama dengan minus K kalau pakai tangan kanan. Gitu ya. Jadi itu sebutnya sebagai left-handed. Tapi kita mostly eksklusif, hampir eksklusif pakai tangan kanan. Jadi selalu kita punya I cross J itu sama dengan K. Nah, kalau kita ambil sikliknya berarti saya punya J cross K sama dengan I. Satu lagi apa? K cross I. Ya, sama dengan J. Saya hapus saja. Nah, sehingga kalau saya punya vektor A sama dengan AX I plus IJ plus AZK dan vektor B sama dengan plus BZK, maka A cross B sama dengan apa? Berarti AX BX-nya nggak ada karena I cross I sama dengan 0 tentunya.
Jadi saya punya di sini AXB minus AYBX. Saya mulai dari yang I dulu deh. Itu kan berarti J cross K ya, berarti AY Z minus AZB I tambah J berarti K dengan I AZBX minus AXBZ J AXB AXB minus AYBX. AYBX. Ini adalah perkalian cross. Ini terkait dengan luas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pertanyaan? Sudah? Tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini adalah dasar-dasar dari operasi-operasi vektor ya. Tentunya sebenarnya masih ada satu operasi vektor yang lain gitu ya. Ada beberapa operasi vektor yang lain. Tapi mungkin untuk saat ini kita cukup sampai di sini. Nah, sekarang saya perkenalkan suatu vektor yang khusus. Kita sebut sebagai vektor posisi. Ya. Nah, kemarin ketika kita bicara sistem koordinat sebenarnya kan kita kan bicara bagaimana setiap titik dalam ruang itu bisa kita nyatakan posisinya secara unik gitu ya. Bisa kita nyatakan posisinya secara unik. Almost unik lah ya, tidak selalu unik. Ada beberapa sistem koordinat yang memang gagal, saya bilang menyatakan suatu titik dalam ruang itu secara unik gitu ya. Tapi mostly unik gitu ya. Untuk daerah definisinya dia unik. Daerah definisi koordinat. Mungkin dia tidak mengcover seluruh ruang, tapi di daerah definisinya dia berlaku baik gitu. Artinya posisinya unik. Sekarang kalau dalam kita bicara dalam Kartesian, seperti halnya yang sudah dibahas kemarin, kita gunakan dua buah garis yang saling tegak lurus ya. Kemudian kita pilih salah satu sumbunya, misalkan kalau saya pilih garis horizontal dan garis vertikal, kemudian garis horizontalnya kita sebut sebagai sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah titik originnya. Maka setiap titik di sini, ya, itu kita bisa nyatakan posisinya dengan cara kita lihat perpotongannya gitu ya. Titik ini berada di perpotongan apa? Kalau di sini di perpotongan garis Y sama dengan YA misalkan, garis Y sama dengan YA konstan ya, garis Y konstan, dan ini garis X sama dengan XA, dia juga konstan gitu. Maka titik A di sini, kalau saya sebut ini titik A ini itu dia punya koordinat
XA, YA. Nah, jadi dia berpotongan di mana potongan antara garis Y sama dengan YA dan garis X sama dengan XA, maka titik XA dan YA itu kita sebut sebagai koordinat dari titik A. Tentunya terhadap koordinat sistem koordinat yang kita punya ini ya, dengan origin yang fix gitu ya, dengan titik asal yang sudah ditetapkan. Nah, karena kita sudah mempelajari konsep vektor, dan konsep vektor sebenarnya dia cukup powerful dalam membahas sistem-sistem fisis ya, powerful dan menyederhanakan sebenarnya terkait dengan notasi segala macam. Maka posisi ini atau koordinat ini itu juga bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor sebenarnya dalam hal ini. Kalau kita pilih referensi ya, sebagai vektor basis dalam Kartesian, ini adalah vektor I, ini adalah vektor J, ini. Nah, maka kita bisa nyatakan posisi dari A ini dalam sebuah vektor, ya, di mana titik awalnya datang dari titik asal sampai ke titik yang kita ingin tinjau, dalam hal ini titik A. Ini biasanya kita sebut sebagai RA. Nah, biasanya ada O di sini. RAO ini berarti artinya posisi A relatif terhadap titik O. O ini menyatakan originnya, titik asalnya. Gitu ya. Nah, di sini maka vektor posisi A, maka posisi A atau titik A ya. Relatif terhadap O, titik asal O gitu. Itu biasanya ditulis jadi R A terhadap O. Nah, tentunya vektor posisi ini terkait dengan koordinat ya. Jadi komponen arah proyeksi arah X-nya itu arah I-nya itu adalah koordinat arah X-nya, koordinat X-nya. Dan Y-nya koordinat proyeksi arah J-nya itu koordinat Y-nya ya. Kita bicara di bidang saja dulu. Nanti di ruang kita tinggal extend aja tambah ZK gitu ya. Nah, tentunya vektor posisi yang lain juga sama ya. Kalau saya punya titik yang lain, misalkan titik B di sini. Nah, kalau saya bisa dapatkan titik koordinatnya, misalkan B, XB, YB gitu, maka tentunya kita juga bisa hitung berapa vektor posisinya. Sini adalah RBO. Gitu. RBO juga kita bisa hitung, sama saja kalau saya tahu koordinatnya. Nah, seperti itulah ya. Jadi setiap titik kita bisa cari ininya apa namanya vektor posisinya. Nah, apa gunanya sebenarnya kita bicara tentang vektor posisi dalam hal ini dalam koordinat Kartesian ya. Nah, ketika kita sudah bicara vektor posisi, kita bukan hanya bisa menggambarkan sebuah titik gitu ya dalam notasi vektor, tapi juga kita bisa menggambarkan sebuah kurva. Kita bicara sebuah kurva di bidang.
Kalau kita bicara sebuah kurva, misalkan saya punya kurva begini gitu. Nah, misalkan seperti ini. Sana ini adalah kurva. Kurva itu tentunya adalah kumpulan titik-titik ya, kumpulan titik-titik yang memenuhi suatu kondisi tertentu. Ya, memenuhi suatu kondisi tertentu. Nah, jadi ini suatu kurva. Nah, karena kurva itu adalah kumpulan titik-titik, ya, kumpulan titik-titik, maka kita bisa nyatakan, dan titik-titik itu bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor posisi, maka sebenarnya si kurva ini juga kita bisa nyatakan dalam notasi vektor ya, dalam notasi vektor. Nah, biasanya kita gunakan apa yang disebut sebagai persamaan parametrik. Nah, persamaan parametrik dalam artian karena kurva itu adalah kumpulan dari titik-titik di sini, nah, maka kita bisa definisikan suatu parameter ya, parameter di mana nanti parameter itu terasosiasi dengan titik-titik di dalam kurva ini. Gitu ya. Nah, contoh paling lazim di fisika, kurva ini dia menyatakan lintasan sebuah partikel. Misalkan, ya. Kalau saya punya X, Y, kemudian saya punya suatu partikel bergerak gitu ya dengan lintasan tertentu. Nah, maka lintasan itu kan bentuknya adalah suatu kurva di bidang, kalau saya, ya. Itu adalah suatu kurva di bidang. Nah, kemudian parameter yang dipilih, kalau kita bicara memang spesifik bahwa kurva itu menyatakan lintasan suatu partikel, itu parameternya adalah waktu biasanya, ya, time. Gitu. Di matematik, kalau kita bicara matematik, karena parameternya itu tidak, waktu kurvanya itu secara umum tidak harus ya, sebenarnya di fisika juga, tapi maksudnya di matematik secara umum, karena tidak harus menyatakan lintasan dari partikel gitu ya, parameternya juga secara umum kita tidak harus pilih waktu gitu ya. Banyak parameter-parameter yang lain, bahkan ada parameter yang ya namanya apa namanya parameternya pakai panjang biasanya. Nah, tapi karena kita bicara di fisika di sini, dan yang paling common untuk kasus ini adalah menyatakan kurva ini menyatakan lintasan gerak suatu partikel, maka kita pilih parameternya juga T aja di situ ya, sebagai time gitu ya, meskipun mungkin dia tidak harus menyatakan waktu, tapi kita set aja dia T, itu notasinya. Ya. Nah, jadi kalau saya pilih parameternya adalah T di sini, nah, maka saya bisa spesifikasi gitu. Misalkan di titik ini itu terrelasi dengan T sama dengan 0 misalkan. Titik ini terkait dengan T sama dengan 1 misalkan. Titik ini terkait dengan T sama dengan 2 dan seterusnya. Titik ini terkait dengan T. Di sini misalkan T 0,5 ya, tidak harus kon gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini jadi T ini disebut sebagai parameter gitu ya. Nah, dan sekarang titik-titik ini itu berarti bisa dinyatakan dalam bentuk vektor posisi, tapi yang dia bergantung terhadap parameter yang kita punya. Dalam hal ini adalah T. Jadi kurva ini itu bisa kita nyatakan dalam notasi vektor dalam notasi vektor
itu adalah R ditambah T. R-nya tentunya dihitung terhadap O sini. Dengan T adalah suatu parameter. Dia bilangan real secara umum. Contohnya misalkan kalau saya punya bentuknya begini. T-nya misalkan ya X. YT-nya YT. Ini kurvanya apa? Linear. Iya. Samaannya linear. Kurvanya apa? Ini kurvanya? Lurus. Tahu dari mana garis lurus? Ya, sekarang saya bisa tuliskan begini. Oke. Saya juga punya begini. B kali T gitu. Nah, kemudian saya bisa substitusi parameternya. Saya hilangkan parameternya. Sebentar. Saya substitusi ininya, jadi saya punya kan persamaan seperti ini. Jadi X minus AX dibagi BX sama dengan Y minus AY dibagi BY, atau saya sederhanakan, saya punya Y sama dengan BY per BX dikali X ditambah AY minus AX ya. Ada yang kelewat. BX ya kelewat. Kita punya persamaan dengan bentuk seperti ini. Jadi Y dengan X-nya itu linear. Kalau Y dengan X-nya linear kan Y sebagai fungsi dari X ya. Nah, kalau Y-nya dia linear kan dia berarti kurvanya garis lurus ya. Seperti itu. Jadi ini kurvanya garis lurus. Atau kalau saya tuliskan dulu,
Ini memang garis lurus ya, karena dia y terhadap x-nya dia linear. Kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan posisinya tadi, bahwa R sebagai T-nya adalah saya punya AX plus, terus saya boleh ganti lah ya, supaya konsisten. Ini saya ganti. Ini saya ganti. Ini CX, ini CY, ini MX, ini MY. Ini juga saya ganti. Ini X minus CX. M. Ini apa nih? CY, CX, MY, MX. Nah, jadi kalau saya tuliskan dalam notasi vektor posisi, FT itu sama dengan CX plus TI plus MY TJ gitu. Saya punya jadi CXI plus CJ ditambah MXI plus MY J kali T. Nah, ini saya sebutkan vektor C di sini, dia konstan, ditambah M kali T. Nah, kalau kita ketemu seperti ini disebut sebagai persamaan garis secara parametrik ya. Persamaan garis lurus secara parametrik. Dengan M ini disebut sebagai vektor gradien. Di fisika yang geraknya lurus seperti ini itu dia seperti GLBB. GLB. Ya, seperti gerak GLB, gerak lurus beraturan saja. Ya, kurvanya garis lurus. Jadi ini analog dengan GLB. Vektor gradien ini di sini analog dengan vektor kecepatan. Jadi ingat kalau kita bicara di fisika, ya, kalau kita bicara di fisika di sini saya kasih warna hijau misalkan. Kalau kita bicara fisika, secara khusus kita bicara GLB. GLB itu kan R-nya itu adalah R0 plus V0 kali T. Ya. Jadi persis sama di sini. C-nya adalah analog dengan posisi awalnya. Vektor gradien itu analog dengan kecepatannya. Dan T itu adalah ya parameternya sama, time-nya. Parameter time. Ya. Jadi kalau saya plot, kalau saya gambarkan misalkan ini adalah kalau given vektor M, nah, misalkan ini adalah vektor M,
Ini misalkan ini vektor M kita. Ya. Nah, maka garisnya itu yang ini, sejajar dengan vektor M. Jadi memang benar-benar hanya ditentukan oleh vektor M-nya saja. Kemiringannya kan konstan dia di sini. Ini disebut sebagai, ini garisnya. Garis lurusnya. Nah, terus vektor C itu yang mana, Pak? Ya, vektor C itu nanti terkait dengan pemilihan parameter sebenarnya dengan T. Ya. Jadi vektor C itu adalah vektor, dia analog dengan posisi awal. Analog dengan posisi awal dalam artian dia adalah posisi ketika T-nya sama dengan 0. Nah, kalau T sama dengan 0 dia startnya dari sini misalkan. Kalau T sama dengan 0 mulainya dari sini, ya vektor C itu yang ini. Ini vektor C. Ya, jadi analog dengan kasus GLB, bahwa C itu menyatakan vektor posisi awalnya saat T sama dengan 0, dan vektor gradien itu menyatakan V0-nya, kecepatan awalnya gitu ya. Ya dalam hal ini kecepatannya kan konstan kalau GLB. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Nah, contoh yang kedua, misalkan ini kurvanya apa? Sinusoidal, Pak. Sinusoidal? Kalau saya punya partikel bergerak dengan X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini, Cx plus Mx kali T, Y-nya bergerak dengan Cy plus My kali T, itu kan lintasannya garis lurus. Ya, dan dia geraknya GLB. Kalau Xt-nya adalah A cos 2T, Y-nya adalah A sin 2T, geraknya gimana? Lintasannya sinusoidal gitu. Kebergantungan X terhadap T-nya sinusoidal, betul. Kebergantungan Y terhadap T juga sinusoidal. Yang saya tanya adalah kurvanya seperti apa? Kurva X, ya kurva di bidang XY-nya. Bukan grafik X terhadap T-nya. Kalau grafik X terhadap T-nya, kebergantungan X terhadap T-nya, ya dia sinusoidal, benar. Nah, cara paling sederhana, ya tadi kita coba aja ya, kalau eliminasi parameternya. Kalau di sini kan ketika kita eliminasi parameternya, kita dapat persamaan garis memang. Y sama dengan konstanta kali X ditambah suatu konstanta lagi. Gitu ya. Nah, kalau di sini, nah, kalau kita coba eliminasi, oh ya, nantilah. Kalau kita coba eliminasi T-nya, nah, gimana caranya? Saya coba kuadratkan. Kalau saya kuadratkan, saya dapat A kuadrat cos kuadrat 2T, Y kuadrat sama dengan A kuadrat
sin kuadrat 2T. Nah, kalau saya jumlah, maka saya punya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan kuadratnya saya keluarkan plus sin kuadrat 2T. Nah, tapi cos kuadrat 2T ditambah sin kuadrat 2T itu kan sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, karena ini sama dengan 1, maka saya punya persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini persamaan apa? Lingkaran. Lingkaran. Jadi kurvanya apa sebenarnya? Kurvanya itu lingkaran. Lingkaran. Dengan pusat 0, dan jadi A. Jadi kalau saya kan pokoknya sebenarnya jadinya adalah A kurvanya adalah lingkar. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu? Ada? Oke. Nah, jadi sekali lagi memang kita bisa menyatakan kurva ini itu dalam notasi vektor ya dengan tentunya dengan parametrik seperti ini dengan secara parametrik ya. Kenapa Pak kita nggak bicara langsung aja Y sebagai fungsi dari X gitu ya? Toh itu kan memang kurva biasanya gitu kalau di bidang gitu ya. Kalau dia linier berarti garis, kalau dia kuadrat berarti dia parabola gitu. Kalau dia X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat itu lingkaran gitu ya. Ya itu bisa saja sebenarnya. Cuman itu spesifik di bidang. Kalau kita lari ke ruang di mana ada X, Y, dan Z, menyatakan kurva secara persamaan tuh dia tidak sederhana gitu ya. Tapi kalau secara parametrik kita tinggal gambar aja, tinggal tambahkan aja Z sebagai fungsi dari T pada arah K gitu. Ya, itu jauh lebih sederhana sebenarnya. Makanya dan itu yang memang commonnya itu kita nyatakan dia secara parametrik gitu ya. Nah, karena ya kita bicara di fisika gitu ya secara khusus gitu bahwa kurva ini dia salah satu contohnya menyatakan lintasan gerak dari suatu partikel. Kalau dia menyatakan lintasan gerak suatu partikel maka T-nya di sini adalah waktu ya, parameternya adalah waktu. Ya dan itu memang jadi apa namanya common menyatakan
posisi itu sebagai fungsi dari waktu gitu ya, kalau objek itu bergerak dalam suatu lintasan tertentu. Makanya dinyatakan dalam bentuk persamaan parametrik seperti ini. Nah, kegunaan lain ketika kita bicara dalam konteks persamaan parametrik, kita bisa bicara bagaimana posisi suatu titik tersebut itu berubah terhadap parameter gitu ya. Jadi kalau parameternya saya ubah, seberapa jauh sebenarnya titiknya itu bergeser gitu ya. Titiknya itu bergeser gitu. Ya karena itu menyatakan range, jadi sebenarnya kita menyatakan kalau dalam konteks fisika itu kita sebenarnya kan cari perpindahan ya. Jadi kalau saya punya suatu kurva, itu saya biar kita nyaman karena kita pakai notasi fisika, kurvanya saya ganti, saya memang langsung aja pakai ilustrasi, menyatakan sebuah kurva itu dengan menggambarkannya sebagai suatu partikel yang bergerak dalam lintasan tertentu gitu ya. Jadi kurvanya memang menyatakan lintasan gerak partikel. Sekali lagi tidak harus. Mungkin biar apa namanya? Biar terbayang gitu. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya sebuah partikel misalkan bergerak di bidang dengan lintasan tertentu. Lintasan tertentu sekali lagi lintasan di sini itu berarti menyatakan kurva yang kita tadi bahas. Supaya punya gambaran aja bahwa kita langsung apply ke fisika, meskipun sebenarnya banyak apa namanya, banyak aplikasi lain selain di mekanika tentunya yang menyatakan gerak partikel. Lagi misalkan saya punya suatu partikel gerak begini, ya. Ini lintasan geraknya. Nah, misalkan pada saat T tertentu dia ada di sini. Saat T tertentu dia ada di sini, tentunya vektor posisinya adalah yang ini. Nah, pada saat yang lain, tentunya dia pindah. Mungkin dia di sini sekarang. T1 sebut aja gitu ya. Ya, T2. Nah, kita bisa cari vektor perpindahannya di sini kan ya. Vektor perpindahannya apa ini? T1, T2. Nah, kita bisa cari vektor perpindahannya, kita sebut saja sebagai delta R. Tentunya delta R di sini adalah, kita bicara vektor perpindahan. Di fisika, vektor perpindahan ini ya cuma selisih saja.
cair. Tentunya sama dengan R T2 minus R T1. Atau saya punya tentunya adalah X T2 Nah, ini adalah sebenarnya suatu salah satu keuntungan menggunakan sistem koordinat kartesian, di mana basis IJK-nya itu dia tidak bergantung pada posisi. Jadi posisi manapun arah X positifnya itu selalu ke sana gitu. Arah Y positifnya juga selalu ke vertikal ke atas. Dan ini sebenarnya nanti kita lihat ketika kita belajar sistem koordinat yang lain, hal ini tidak selalu begitu gitu ya. Kadang-kadang arah positif itu bergantung pada posisinya di mana. Ketika di posisi saat T1 dengan saat T2 bisa jadi arah positifnya tuh berbeda gitu ya. Kalau dalam hal ini sih enggak. Nah, kita punya begini. Nah, saya bisa bagi dengan T2 min T1. Jadi saya bisa bagi, jadi ini delta R per delta T, di mana delta T-nya adalah tentunya T2 min T1. Jadi ini X T2 min, untuk menyatakan seberapa cepat sebenarnya objek itu berpindah. C begitu. Nah, saya bisa ambil limitnya. Saya bisa ambil selisih yang kalau di fisika ini kita sebut sebagai average velocity ya, kecepatan rata-rata. Nah, kita bisa ambil limitnya di mana T2-nya mendekati T1. Jadi kita bisa ambil limit di mana T2-nya itu mendekati T1. Jadi dia nilainya makin lama makin kecil gitu, makin mendekati T1 selisihnya makin kecil. Nah, tentunya kita tahu ini jadi turunan saja gitu ya. Jadi range perubahannya adalah RDT. Ini biasanya disebut sebagai velocity, kecepatan sesaat. Cepat. Sama dengan apa tuh? Ya ini jadi turunan juga ya. Tambah. DTC. Gitu ya. Nah, kita tahu biasanya ini disebut sebagai Vx itu. Ini disebut sebagai Vy. Dan kita tahu dia kecepatan sesaat ini kan arahnya menyinggung kurva ya. Menyinggung kurva. Atau lintasan.
Jadi kalau saya gambarkan lagi, ini misalkan suatu kurvanya saat T tertentu, misalkan ini adalah vektor R-nya. Kita bicara di sini, ini adalah R-nya. Nah, vektor V-nya itu dia nyinggung terhadap lintasannya. Di titik tersebut tentunya. Ini adalah vektor V-nya. Di titik yang lain, misalkan saat T yang tertentu, T-nya beda lagi. Ya, R-nya di sini, misalkan ini R saat T2, V-nya tentunya beda lagi. Dia nyinggung di titik ini. Nah, ini adalah V saat T2. Tapi yang jelas dia arahnya selalu menyinggung terhadap trajektornya, terhadap lintasannya, terhadap kurvanya. Nah, jadi kadang-kadang biasanya kita sebut sebagai vektor singgung. Ya, yang vektor singgung sebenarnya bukan ya boleh juga sih kita sebut sebagai vektor singgung, gitu. Karena dia toh memang menyinggung terhadap lintasan. Oke. Nah, harusnya ini sudah common juga dan belajar juga di fisika 1 harusnya. Jadi no problem gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Jadi ngitung kecepatan sesaat kan gampang ya. Kalau ngitung laju sesaat gimana? Gimana kita ngitung laju sesaat? Halo. Gimana kita ngitung laju sesaat? Dari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata? Limit dari kecepatan rata-rata. Limit dari kecepatan rata-rata jadi kecepatan sesaat. Kalau saya hitung nilai dari kecepatan sesaat, kan sama dengan akar padat ditambah G. Nilai dari kecepatan sesaat itu yang kita sebut sebagai laju sesaat. Tapi definisi laju itu sendiri,
Definisi laju itu sendiri itu kan berbeda dengan definisi kecepatan. Kalau kecepatan itu kan kita hitung perbandingan antara perpindahannya dibagi dengan selang waktunya. Dengan selang waktunya. Kalau laju rata-rata gimana? Jarak total itu dibagi. Kalau laju rata-rata definisinya berbeda. Rata-rata itu adalah jarak yang ditempuhnya dibagi Waktunya. waktunya. Selang. Jadi dia skalar kan ya? Iya. Jarak tempuhnya dibagi dengan selang waktunya. Tapi kalau kita tinjau limitnya, ya, maka nilai dari kecepatan sesaat itu sama dengan laju sesaat. Meskipun definisinya tentunya berbeda, saya bilang tadi. Tapi kalau dari definisi ini, kalau saya ambil limitnya, kita ambil limit yang sama, T2 menuju T1, gitu, maka yang saya dapatkan di sini adalah ds dt. Dan ini sama dengan laju sesaatnya. Nah, jadi kita punya dapat dua definisi terkait dengan laju sesaat. Satu dari definisi jarak per selang waktu. Satu lagi adalah bahwa jarak laju sesaat itu adalah panjang dari bukan panjang turunan jarak dsdt gitu ya, jarak terhadap waktu. Nah, berarti kan nilainya harus sama sebenarnya. Nah, dari sini sebenarnya kita punya cara untuk menghitung jarak. Kita punya cara untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh benda. Atau secara umum jarak itu terkait dengan panjang dari kurva. Panjang dari kurva atau panjang lintasan. Panjang kurva atau biasanya kita menghitung jarak tempuh. Kalau di fisika, di mekanika itu terkait dengan jarak tempuh. Nah, tadi kita punya dari definisi laju sesaat. Dari definisi laju sesaat, kita punya bahwa laju sesaat itu V sebagai fungsi dari T. V-nya nggak pakai panah ya. Itu adalah ds dt. Ya. Atau dari sini saya punya bahwa ds itu adalah vt dt. Nah, kalau saya kuadratkan supaya gampang, kuadratkan. Nah, saya punya V sebagai fungsi dari T, itu kan bahwa laju itu sama dengan nilai dari kecepatan sesaat. Artinya Vt itu adalah akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, dari sini artinya saya bisa bisa tuliskan ini dalam bentuk Vx kuadrat plus Vy kuadrat dt kuadrat.
Tapi saya juga punya bahwa Vx itu adalah tidak lain dari dx dt dan Vy itu adalah dy dt. Nah, jadi dari sini bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya dx kuadrat itu sama dengan apa? Dx kuadrat plus X kuadrat D. Ini disebut sebagai elemen jarak. Dan ini bakal banyak kita pakai nanti. Ya. Karena elemen jarak ini nanti sebenarnya terkait dengan struktur dari sistem koordinat kita. Ya. Dalam Kartesian kita punya begini, dx kuadrat plus dy kuadrat. Nanti ketika kita pilih koordinat yang lain, itu berubah. Dan itu nanti terkait dengan nature atau dengan sifat atau karakteristik dari sistem koordinat yang kita punya. Nah, sebenarnya ini kita bisa start dari sini, tapi kan ini kita mulainya dari fisis gitu ya. Secara matematik gimana? Ada nggak sebenarnya ide untuk menggambarkan ini? Ya sebenarnya karena kita mencari panjang, idenya sebenarnya sama aja dengan ini kan. Jadi kalau saya gambarkan sebuah kurva lagi. Tadi ini kurva kita, ini X, ini Y. Nah, sekarang kita tinggal cari saja dua buah titik yang saling berdekatan. Ini adalah koordinatnya X, Y misalkan. Yang ini koordinatnya adalah X plus dx ditambah Y plus dy gitu ya. Koordinatnya dimana dx dy itu small, itu kecil, infinitesimal. Nah, maka kalau saya hitung selisihnya, nah, maka panjang ini adalah dx tentunya, dan panjang ini adalah dy. Nah, kalau dx dan dy kecil, ya, tentunya lengkungan ini nggak terasa gitu ya. Lengkungan ini nggak terasa. Jadi kalau saya hitung panjang ini, kita bisa gunakan Pitagoras. Bahwa panjang sisi miring ini, panjang sisi miring yang ini, itu adalah ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat dari Pitagoras. Itu juga bisa kita gunakan seperti itu. Oke, nah, contohnya misalkan kalau saya pakai yang ini, xt, saya ambil contoh. Tadi y-nya sebut aja t-nya kita mulai dari 0 sampai v misalkan. Jadi dia persis satu putaran. Nah, panjang lintasannya berapa dari 0 sampai v? Panjang lintasannya sama dengan apa? Tadi lintasannya apa kalau ini? Lingkaran. Jadi panjang lintasannya sama dengan apa? Keliling lingkaran. Sama dengan keliling lingkaran. Jadi panjang lintasannya sama dengan apa? Jari-jarinya tadi berapa? Jari-jarinya A. Jari-jarinya A. Berarti Jadi panjang 2 lintasannya? 2 V kali A kan pasti tadi? Ya. Sekarang kita cek aja. Benar nggak kalau saya gunakan yang ini? Nah, berarti saya tinggal menghitung. Saya bisa gunakan dx dy seperti ini, atau saya bisa akan gunakan yang ini. Berarti saya harus ngitung dulu berapa Vx, berapa Vy.
Kita tinggal hitung dulu berapa Vx. Vx itu berarti sama dengan dx dt. Saya tinggal turunkan saja. Dx dt berapa tuh? Dx dt berarti A sin 2A berarti sin 2T. V Min plus 2A cos 2T. Saya punya dx kuadrat itu adalah Vx kuadrat plus V kuadrat dt kuadrat sama dengan, saya substitusi, berapa tuh? 4A kuadrat Sin kuadrat 2T sin kuadrat 2T plus 4A plus kuadrat 4A plus 4A kuadrat plus kuadrat 4A kuadratnya saya keluarkan. dt kuadrat sin kuadrat plus cos kuadrat kan 1. A kuadrat dt kuadrat. Ini tentunya ds, saya bisa tinggal akarin saja. Saya punya 2A jadi untuk nyari S tinggal integralkan saja. Integral ds T-nya dari 0 sampai V berarti ya. Karena T-nya dari 0 sampai V. Sama dengan 2VA. Sama dengan keliling lingkarannya. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Ya, jadi ini adalah properti vektor khusus dari vektor posisi. Dari vektor posisi ini kita bisa menyatakan sebuah kurva-kurva. Ya, secara umum dari sini kita dapatkan tadi saya ambil contoh kurva yang berupa garis lurus dan apa tadi lingkaran ya, lingkaran. Kemudian kita cari bagaimana mencari rates perubahan atau laju perubahan posisi terhadap waktu yang kita sebut sebagai kecepatan sesaat itu. Dari sini dalam kartesian kita bisa dengan cukup mudah T2-nya kelewat. Karena vektor-vektor satuannya tidak bergantung pada posisi ya, jadi arahnya itu arah positifnya tidak bergantung pada posisi. Kemudian di sini kita juga bisa dapatkan elemen jarak, sehingga dari elemen jarak ini kita bisa gunakan untuk menghitung panjang dari suatu kurva. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan coba extend kasus-kasusnya ke 3 dimensi. Ya. Jadi kurva, terutama nanti spesifik kita bicara tentang garis. Dan satu lagi ketika selain garis kita juga bicara tentang plane. Plane itu apa ya? Bidang. Kita bicara bidang. Nanti spesifik kita bicara kurva dan surface secara umum. Bukan lagi kurva tapi permukaan ya, tidak terus bidang. Nanti di pertemuan tentang persamaan, bukan persamaan, terkait dengan turunan parsial ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke.
Kalau tidak ada, Tidak, Pak. saya cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi insya Allah hari Kamis ya. Berarti ya. Stop dulu.